Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu di setiap permasalahan apapun tidak ada patokan untuk bisa kita tauladani yang paling sempurna, yang paling baik, yang paling pas, yang paling keren melebihi contoh yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dasar hadis yang disampaikan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah mereka yang mampu berbuat baik kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan akulah, kata Nabi Muhammad, sebagai garansi yang terbaik di antara kalian terhadap istriku. Jadi artinya, ayo kita kembalikan semua urusan-urusan rumah tangga kita, problematika rumah tangga, kemudian kebaikan-kebaikan di dalam rumah tangga itu mengacu dan bercermin dari rumah tangga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silent treatment. Yang pertama, jadi saya sempat buka-buka juga di Google. Iya. Jadi ternyata silent treatment ini kekerasan emosional. Iya. Jadi ternyata silent treatment ini Kekerasan. dikasih garis besar, ternyata dia juga kekerasan, tapi bukan kekerasan herbal. Ini kekerasannya secara ya, tapi emang guyonan itu keren ya. Kekerasan herbal itu masya Allah, emang bapak-bapak tapi ya mulai lucu juga ya. Mulai lucu ya. Jadi hati-hati anda ini ya. Jadi guyonan bapak-bapak sudah mulai masuk ke dalam hati dan sanubari. Jadi silent treatment ini ternyata adalah kekerasan secara emosional, di mana ketika ada masalah itu diselesaikan dengan cara mendiamkan. Yang mendiamkan ini bukan untuk menunggu timing yang pas, tapi memang muncul dari orang yang memiliki penyakit NPD. Intinya narsistik, personal disorder. Nah, jadi orangnya memang narsistik, kepingin dinomorsatukan, kepingin senantiasa dimuliakan, tidak boleh ada kesalahan dari pihak saya. Kalaupun saya salah, orang lain harus memahami saya, macam-macam. Yang intinya sampai pada treatment dia mendiamkan. Nah, karena tema kita adalah tema rumah tangga, tentu yang didiamkan adalah pasangan. Entah suami, boleh jadi juga istri. Jadi istri yang mendiamkan suami tidak mau berkomunikasi, atau suami yang mendiamkan istri. Ini lebih banyaknya di situ. Lebih banyaknya di suami mendiamkan istri karena mungkin kesalahan yang istri sendiri tidak memahami ini letak salahnya di mana. Siap. Yang pertama, tentu kita pakai dalil Al-Qur'an, karena Al-Imam Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, al-ilmu 'indana ma qalahu Allah wa qala rasuluhu wa ma siwahuma wasawisus syayatini. Ilmu untuk kita orang Islam itu apa-apa yang termaktub di dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah Ta'ala, dan apa-apa yang keluar dari lisan suci Nabi besar Muhammad SAW berupa hadis. Dan selain yang dua itu, wa ma siwahuma, selain ilmu yang keluar dari Al-Quran, selain ilmu yang keluar dari Al-Hadis, itu adalah waswasah, bisikan-bisikan dari setan. Jadi percuma kita mendengarkan filsuf, kita mendengarkan apalagi filsuf, apalagi motivasi mungkin ya, termasuk mungkin motivator, kata-kata hikmah, kalau tidak bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, itu menurut Al-Imam Asy-Syafi'i itu adalah wasawisus syayatini, itu cuma bisikan-bisikan setan. Sip. Yang pertama, apa sih artinya silent treatment itu apa? bahasa iya, jadi silent treatment itu antum jelasin dulu. Apa silent treatment itu seperti apa? Kenapa kita harus jelaskan? Oh iya, silent treatment itu intinya mendiamkan. Jadi perlakuan, istilahnya treatment itu kan semacam cara memperlakukan metode dengan cara mendiamkan. Ketika muncul masalah. Sehingga seolah-olah permasalahan itu dibiarkan begitu saja tanpa ada kejelasan untuk menyelesaikan. Bahkan ketika pasangan itu meminta untuk menyelesaikan dan mengajak diskusi secara sehat, yang satunya lagi itu seperti menolak. Jadi dia ingin dalam posisi itu dimohon-mohon. Nah, kan ada narsistiknya. Ya, nampaknya seperti itu memang. Baik. Maka silent treatment ini tentu tidak baik.
Dan tidak benar ketika memang seperti yang dijelaskan oleh Al-Akh Abu Syanu memang sengaja untuk bukan menunda menyelesaikan masalah pada waktu yang pas, tapi sengaja mendiamkan agar masalah ini tidak selesai. Bahkan sampai dimohon-mohon, kesannya sampai kayak ayolah kita selesaikan, dia tetap cuek. Apa bedanya dengan ngambek ya? Oh beda Ustaz. Ngambek itu dia terkadang masih ada rasa keinginan untuk baik kembali, hanya saja kadang emosinya dia nggak bisa kontrol. Cocok. Nah, itu saya banget. Saya kadang-kadang kalau sama istri itu, kalau pas ngambek itu kayak saya nggak mau pusing itu. Dan silakan tanya ke istri saya. Kalau saya lagi ada masalah dengan istri itu, saya blokir. Saya blokir. Nomor WA saya blokir. Tapi nggak lama. Ya tentu nggak lama karena pulangnya mau kemana juga kalau nggak ke rumah kan. Jadi ya tetap aja, cuma kemudian itu tapi bukan silent treatment, tapi itu sekedar saya lagi emosinya lagi nggak enak, maka mendingan saya tidak menyelesaikan dulu karena nanti daripada semakin emosi saya. Emosi. Bahasa istilah ilmiahnya itu mambra. Ilmiah dari negeri mana itu mambra itu? Mambra itu apa? Saya terus terang saya nggak ngerti mambra. Ini apa mambra itu apa? Kan diredam sendiri Ustaz, daripada berimbas ke orang lain. Itu ya, jadi itu daripada nanti kita malah emosional, meletup-letup, karena mendingan kita tahulah kapan kondisi kita harus ngomong, kapan harus diam. Siap? Yang pertama pemirsa, tentu ini menjadi PR kita bersama agar rumah tangga menjadi baik. Nah, poin terpentingnya salah satunya adalah kedewasaan. Dan ini saya sempat dapat curhatan Syekh, dari ya ibu-ibu dekat-dekat sini lah. Oh, tetangga ya sebelah. Tetangga dekat sini di majelis taklim di sekitar kita ini. Seorang ibu yang kemudian cerita, Ustadz bagaimana ya suami saya itu kalau diajak ngomong serius itu malah kesannya ketakutan. Misalkan ya suami lagi berangkat kerja dalam keadaan dia meninggalkan di rumah itu ada masalah, terus di WA sama si istri nih. Ayo kita ntar ngomonglah, bicara dari hati ke hati yang serius. Itu istrinya malah, suaminya malah nggak pulang. Suaminya malah nggak pulang, ketakutan. Kesannya kayak, udahlah nggak usah serius-serius banget, kayak ada masalah apa aja. Terus kemana itu Ustaz nggak pulang? Saya nggak tahu ya, saya nggak ngecek. Coba besok ditanya kita. Saya tanyakan lagi besok, tapi saya sudah lupa siapa yang tanya waktu itu. Nah sudah, memang ada sisi ketidakdewasaan di dalam rumah tangga yang menjadikan terkesan ketika muncul masalah akhirnya terjadi silent treatment, didiamkan, tidak mau diselesaikan, kesannya kekanak-kanaan, padahal berulang kali kita sampaikan orang yang telah berumah tangga itu seharusnya diharapkan orang tersebut telah memiliki jiwa yang dewasa. Artinya sudah kematangan secara ilmu ya, walaupun tidak mungkin semuanya dia fahami, tapi secara ilmu dasar dia faham, secara bagaimana menata emosi dia juga faham, bagaimana manajemen konflik dia juga manajemen konflik dia juga harus sudah mulai faham. Itulah kenapa kemudian beberapa waktu terakhir kami di yayasan ini juga mulai kembali aktif di Pranika ya. Pranika. Di kajian-kajian Pranika, dan kita bikin kelas, dan insya Allah silakan tunggu di kota Anda masing-masing. Kita akan datang ke kota Anda. Atau yang pengen mengajukan kota mana yang dikunjungi, silahkan saja. Ya, tentu bukan person. Kalau bukan person ya. Kalau orang pribadi yang mengajukan, ya tentu nanti nggak bertanggung jawab lagi. Kita suruh cari tempat sendiri. Nah, maka apabila Anda suatu instansi, atau Anda punya yayasan, atau Anda punya majelis taklim, yang kemudian ingin kita mengadakan kajian pranikah full sehari di tempat Anda, mulai persiapan sebelum menikah, mulai ijab kabul seperti apa, ketika ada konflik bagaimana, mengatur keuangan rumah tangga seperti apa, bolehlah nanti dituliskan di kolom komentar. Jadi sifatnya seperti daurah begitu Ustaz ya? Daurah sehari. Daurah sehari, kita ngajak Ustadz Heru juga ya. Ustadz Heru dan mungkin beberapa ustadz yang lain. Ya mungkin ustadz lokal mau dilibatkan juga nggak apa-apa, yang di daerah itu. Dan nama acaranya yaitu Akad Fair. Akad Fair ini udah judul pakem ini ya, nggak mungkin berubah ini. Akad Fair. Akad Fair. Jadi fair aja kita ya, mau akad harus fair. Okay. Fair itu bukan itu. Fair itu artinya no fair, tidak takut. Fair itu. Fair itu ya. Beda lagi. Sudah. Nah maka pemirsa, poin pertamanya harus muncul kedewasaan. Karena kesannya silent treatment ini munculnya dari orang-orang yang tidak dewasa. Dia tidak mampu mengendalikan dirinya untuk bisa terkadang mengucapkan sesuatu terhadap pasangan yang mungkin ucapannya itu akan menyelesaikan masalah. Misalkan begini, sebenarnya yang kamu inginkan apa?
Kemudian yang kamu lihat dari saya ini kesalahan yang menjadikan kamu tidak nyaman pada bagian apa? Mungkin cara saya berbicara, mungkin cara saya memperlakukan dirimu, sehingga apa? Ketika itu dibiarkan, ini akan menjadi ibarat seperti bola salju. Yang ketika dia menggelinding, bukan semakin kecil, bukan pecah, tapi semakin besar, semakin besar. Dan ketika dia mengenai sesuatu akan menghancurkan. Nah, sehingga silent treatment ini tidak benar, dan itu merupakan kesalahan dalam rumah tangga, sehingga perlu diawali dengan obrolan-obrolan ringan. Nah, maka pada poin yang pertama, kedewasaan. Kedewasaan ini disebutkan oleh Nabi Muhammad, Syekh, dalam hadisnya, itu ketika Nabi Muhammad mengajak pemuda untuk menikah. Ya, namanya muda itu ya, tentu masih usia-usia ya mungkin 17, 18, 19, walaupun di negara kita sudah mulai ada aturan ya. Kalau laki-laki itu 25, kalau perempuan seingat saya berapa? 20 ya? 20 mungkin ya. Sekitar itulah ya kira-kira ya. Artinya ini bukan peraturan yang kemudian mengekang, tidak, walaupun tetap bisa dibicarakan. Kalau memang sebelum itu ingin menikah, pasti ada sesuatu yang bisa dikomunikasikan dengan pihak KUA, yang intinya dengan adanya peraturan itu agar meminimalisir terjadinya konflik di pernikahan dini. Karena anak-anak muda yang mungkin terlalu emosional, sedikit ada masalah langsung cerai, sedikit ada masalah langsung pergi ke rumah orang tua, sedikit ada masalah diselesaikan dengan sesuatu yang ikannya. Nampaknya sepertinya ini, Ustaz. Apa ini? Karena kok nggak ada minuman ya? Lah, minuman mana ini? Ya, Pak. Nampaknya apa? Nampaknya pembatasan usia ini itu karena dinilai value kedewasaan itu sudah mengalami kemunduran. Betul, secara usia ya. Secara usia. Di zaman Nabi 17 dewasa, sekarang 17 masih baru main Free Fire. Bahkan, main Free Fire kan, main apa? Free Fire di usia 20 ke atas. Padahal dulu di bawah 20 tahun itu sudah fire beneran. Perang ya, seperti Usama bin Zaid jadi panglima perang di usianya yang masih 17 tahun belum genap. Nah, sip. Jadi ini diisyaratkan oleh Nabi Muhammad di dalam hadisnya. Jadi bukan kemudian kita asal ngomong, karena sempat ada komentar waktu kita live, Omdo tidak berdalil. Nah, ini bukan kemudian tidak berdalil, pemirsa. Kemudian kita ingin menjadikan obrolan The Show ini ringan, bukan kemudian kita baca terus. Nah, ini kalau mau kita baca, sama seperti kajian kitab akhirnya, bukan acara podcast. Nah, begini. Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syarasy syababi, wahai para pemuda." Jadi ini perintahnya untuk siapa? Para pemuda. "Man istata'a minkumul ba'ata." Barang siapa di antara kalian yang telah memiliki al-ba'ah. Ba'ah ini artinya kemampuan. Dan kemampuan itu disebutkan oleh para ulama banyak sekali. Tapi akan kembali mengerucut pada dua hal. Yang pertama, man istata'a minkumul ba'ah. Barang siapa di antara kalian, wahai para pemuda, yang telah memiliki kemampuan. Kemampuannya nomor satu, ilmu. Yang kedua, finansial. Dan yang ketiga, fisik. Ilmu, finansial, fisik. 3. Maaf, bukan 2 ya, kembali kepada 3 akar besar. Ilmu. Maka disebutkan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Harus punya ilmu sebelum berbicara dan beramal, apalagi pernikahan. Maka ilmu tentang pernikahan harus tahu. Yang kedua, finansial. Jadi jangan diremehkan urusan finansial ini, karena Anda akan mengambil seorang istri yang tentu menjadi tanggung jawab Anda, makannya, pakaiannya, tempat tinggalnya. Maka itu semua perlu uang. Dan yang ketiga, kemampuan secara fisik. Nah, barang siapa yang telah memiliki ketiga kemampuan ini yang digabung, itu bisa mencerminkan kedewasaan. Hendaknya dia segera menikah. Fal yatazawwaj. Fal itu kalimat, ayolah bersegeralah untuk kalian menikah. Kenapa? Aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Lebih mudah menundukkan pandangan dan lebih mudah untuk menjaga kehormatan. Tapi ingat, Nabi Muhammad tidak berhenti sampai situ. Artinya ada orang-orang yang memang mereka belum boleh nikah, dalam tanda kutip ya. Belum boleh ini bukan berarti kemudian saklek tidak boleh, tapi tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan karena khawatir mendatangkan kezaliman. Faman lam yastati', barang siapa yang belum memiliki kemampuan, ya termasuk di dalamnya belum dewasa.
bangun tidur masih susah, ngatur kerapian kamar masih belum beres, kemudian ngatur kapan harus nabung, kapan harus makan-makan, kapan harus jalan dengan teman masih belum dewasa. Iya. Dia mau nikah, Rasulullah bilang jangan dulu. Bahkan banyak duit tapi belum dewasa ya buyar juga kan, banyak juga yang iya, foya-foya. Akhirnya uang itu pergi, kemudian mana ya? Wingi ene, saiki serain. Dapat cerita apa yang lumayan serem, Ustaz. Gimana? Jadi ada temen kuliah online-nya istri itu cerita, karena dia profesinya di Bali, itu punya agensi travel yang melayani wisata, yang melayani turis domestik maupun mancanegara. Jadi ketika itu ada turis domestik yang datang, manten baru, Zat, honeymoon, ya. Jadi madu. Si istrinya ini disuruh belanja atau disuruh keluar gitu. Si suaminya minta ke agensi travelnya untuk disediakan LC. Nah, paham saya. Jadi perempuan lah, minta jadi perempuan. ini manten baru loh, bahkan manten baru. Bahkan manten baru yang kita ceritakan. Jadi bukan jadi istrinya dipuaskan dengan uang, iya. Dia cari kepuasan yang lain. Iya. Terus buat apa? Karena ada duit kan. Jadi kalau duit banyak tapi tidak muncul rasa tanggung jawab, ini bahaya juga. Iya. Bahkan dilakukan ketika honeymoon, ini bukan main. Iya. Istrinya buat apa? Istri honeymoon pakai duit, laki-laki honeymoon pakai perempuan lain. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ya Allah, kita ngomong aja kayak gimana ya? Kayak, iya. Kita cerita seperti ini aja pemirsa, itu kayaknya kayak sesuatu kalau orang Jawa itu bilang saru gitu loh. Iya. Saru, tapi na'udzubillah. Semoga Allah selamatkanlah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sudah? Maka Rasul katakan apa? Faman lam yastati, orang yang belum memiliki kemampuan, termasuk kemampuan di sini adalah kemampuan untuk mengontrol emosinya sehingga tidak muncul yang namanya silent treatment, mendiamkan pasangan ketika muncul masalah sampai akhirnya masalah itu tidak terselesaikan. Apa Rasul katakan? Fa'alaihi bis-shaum. Untuk Anda yang belum mampu, Rasul bilang apa? Puasa. Fa innahu lahu wija, karena dengan puasa itu akan lebih membentengi Anda dari nafsu. Sip. Berarti poin pertama faham ya? Dari hadis Nabi Muhammad SAW, silent treatment itu kesalahan, itu pelanggaran, itu kezaliman. Agar tidak muncul dalam rumah tangga, maka perlu yang namanya kedewasaan. Poin kedua, silakan dibuka pada surah An-Nisa pada ayat yang ke-34. Pada surah An-Nisa. Jadi ternyata An-Nisa 34 itu, Syekh, itu kandungannya luar biasa. Itu bahkan mungkin bisa jadi satu materi pengajian khusus itu. Hanya satu ayat pada surah An-Nisa pada ayat yang ke-34. Saya cek ya. An-Nisa 34. Pada surah An-Nisa 34 ini ayatnya cukup panjang. Yang pertama berbicara tentang apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan qawwamah ini juga tidak bisa dilepaskan dari kata kedewasaan. Tujuannya apa? Tetap kembali supaya tidak muncul silent treatment. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin, bukan juga pemimpin, pembina, pendidik di dalam rumah tangganya untuk para wanita. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd, karena laki-laki Allah beri kelebihan. Faddalallah, tafdhil, karena laki-laki punya kelebihan. Salah satu kelebihan yang paling menonjol, perempuan pakai perasaan, laki-laki pakai akal. Nah, maka ternyata akal ini menjadikan Anda lebih. Maka jadi lucu kalau Anda dilebihkan oleh Allah dengan akal yang rasional dibandingkan istri Anda yang terlalu main perasaan. Kok ternyata yang melakukan silent treatment ternyata si laki-lakinya. Nah, ini nggak lucu ini. Nah, berarti seolah-olah seperti hilang akal, Ustaz ya? Bisa dibilang dia hilang akal. Jadi akalnya seakan-akan sementara nggak dipakai. Nah, diletakkan di mana nih? Nah, nggak dipakai sih. Astagfirullah. Apa di sini ya? Dengkul. Sampai ada yang bilang akalnya kayak dengkul. Waduh. Berarti dengkulnya pinter ya? Kok nggak saya jempol aja? Taruh jempol jadi kayak sudah. Maka kelebihan wa bima anfaqu min amwalihim, dan ketika laki-laki itu membelanjakan sebagian dari hartanya untuk kebutuhan rumah tangga.
Lalu setelah munculnya laki-laki yang berjiwa dewasa, yang berjiwa qawwama sebagai seorang pendidik dalam rumah tangga, munculnya apa di balik semua itu? Fasolihatu, muncul wanita-wanita yang solihah. Jadi tetap sebagaimana kita sampaikan dulu, wanita solihah itu bukan dicari tapi dibentuk. Yeah. Kan itu pernah kita juga di podcast kan waktu itu kan. Dan ini sempat ini istilahnya seolah-olah membantah ayat ini yang itu loh, meme yang sering keluar. Apa itu? Jadi siapa yang bilang wanita itu tergantung suaminya? Wong Asiyah bisa solihah, padahal Firaun begitu. Itu di kan luar batas kenormalan. Iya, terus kan itu kemudian ternyata yang mengeluarkan meme itu ya beberapa adalah dai. Itu yang sangat kita sayangkan. Itulah Syekh. Kemudian yang saya sampaikan ketika di Malang kemarin, tolonglah para dai juga nggak usah lebay lah. Nggak usah lebay itu dalam artian karena terlalu ingin membela perempuan sampai pada akhirnya kesannya perempuan nggak pernah salah. Dan pun sebaliknya, ada yang terlalu membela laki-laki, jadi seakan-akan semua kesalahan terjadi pada perempuan. Maka yang normal sajalah, yang wajar saja, termasuk ketika membicarakan masalah pekerjaan rumah tangga. Karena terlalu digembar-gemborkan, memasak bukan kewajiban istri, mencuci bukan kewajiban istri, membersihkan rumah, ngatur rumah bukan kewajiban istri. Ya memang kalau dibilang kewajiban bukan, tapi mau dilakukan siapa? Karena lazimnya itu dilakukan oleh istri. Walaupun itu muncul bukan karena faktor kewajiban, tapi faktor tanggung jawab, faktor rasa cinta, faktor ingin melayani. Itu memang tabiatnya perempuan. Nah sudah. Fasolihatu, wanita-wanita yang solihah, maka tetap terbentuk dengan adanya suami yang baik. Qanitatun, taat patuh kepada Allah, kepada Rasulnya. Hafizatun, pandai menjaga diri. Lil ghaib, ketika suami tidak ada di rumah. Bima hafizallah, karena memang dia telah dijaga oleh Allah. Nah sekarang kita masuk ke poin pada silent treatment. Perhatikan ayatnya. Wallati, dan wanita-wanita takhafuna, yang kalian khawatirkan, nusyuzahunna, pembangkangan kemaksiatan dari mereka terhadap suami. Sekarang lihat apa yang Allah minta, apa yang Allah inginkan. Coba ini ada pertanyaan nggak dari TikTok? Banyak Ustaz, banyak. Antum screenshot ya kayaknya ya. Oh iya yang nampaknya sesuai dengan materi di screenshot aja. Atau teman-teman yang ada di YouTube bagian mungkin? Audio, di bagian apa namanya, kru. Itu kalau ada pertanyaan bagus lewat YouTube silakan di screenshot kemudian dikirimkan ke WA ya. Coba ada di belakang alat ada siapa? Mas Arif atau Mas Dian? Zul. Lanjut turun. Kita lanjutkan. Sekarang lihat apa yang Allah inginkan ketika muncul masalah dalam rumah tangga itu. Perhatikan, wallati takhafuna nusyuzahunna, perempuan-perempuan yang kalian khawatirkan mereka melakukan nusyuz, pembangkangan. Dan kita sampaikan juga waktu di kandang kambing kemarin, ternyata nusyuz itu bukan cuma dari perempuan, bisa jadi dari laki-laki, seorang laki-laki yang kalian khawatirkan nusyuznya mereka. Nah begitu kan? Apa yang Allah minta? Fa'idhuhunna, berikanlah kepada mereka nasihat-nasihat. Nah sekarang lihat, ketika Allah meminta untuk perempuan itu diberi nasihat, ini bertolak belakang dengan yang namanya silent treatment. Silent treatment itu wes didiemin aja, biar tahu rasa, biar dia kapok, biar dia merasa tidak diperhatikan. Apalagi perempuan yang kita ambil dari rumah orang tuanya, dan di rumah ini tidak ada yang dia ajak bicara kecuali suami. Masya Allah. Kalau dia didiamkan, waduh, ini maka betul sekali kalimat yang awal kita sampaikan tadi. Ini kekerasan secara emosional. Kekerasan ini hukuman yang apa ya? Sakit tapi nggak berdarah itu ya. Lebih dari itu. Kita juga pernah punya materi itu ya, sakit tak berdarah gitu. Jadi sakitnya itu sakit hati banget gitu. Sakitnya tuh di sini banget. Nah sudah, maka orang yang melakukan silent treatment, dia mendiamkan pasangannya, bahkan sampai dimohon-mohon, udah ayolah kita selesaikan masalah ini, tapi dia tetap tidak bergeming, maka dia telah mengingkari ayat Allah Ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat 34. Maka yang Allah minta, fa'idhuhunna, berikanlah kepada mereka itu apa? Berikanlah kepada mereka nasihat. Lah, menasehati itu bukan dengan diam, tapi dengan apa? Dengan lisan. Datengin istrimu, munculkan kedewasaan dalam dirimu, kemudian ngomong,
istriku, apa sih yang menjadikan kamu seperti ini? Apa yang kamu melihat kurang dari saya? Apa yang mungkin kamu anggap salah dari saya? Coba kasih masukan bagaimana kita harus menyelesaikannya. Itu nasihat. Fa'idhuhunna. Sebagaimana Nabi besar Muhammad SAW juga menasehati istrinya.